semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masito dari Program Studi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 23862060131. Pada kali ini, saya akan menjelaskan video pembelajaran tentang situs bersejarah dan pemanfaatannya untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Konsep Dasar Sejarah dengan dosen pengampu Ibu Saktian Dwi Hartanti, MPD. Sebelum kita ke penjelasan, teman-teman tahu tidak apa sih itu pengertian dari situs bersejarah? Nah, dalam sejarah, pengertian situs dapat diartikan dengan lokasi kejadian, struktur, objek, atau hal lain, baik aktual, virtual, lampau, atau direncanakan. Situs-situs bersejarah selain merupakan bukti dari fisik dari suatu peradaban tertentu, juga sebagai warisan budaya bangsa Indonesia. Nah, situs bersejarah di Indonesia bukan hanya sebuah tempat yang tidak berarti apa-apa, melainkan juga mempunyai banyak manfaatnya, khususnya bagi kita sebagai generasi penerus bangsa. Nah, apa sih manfaat dari peninggalan sejarah tersebut? Sini, yang pertama ada sejarah sebagai bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya. Maksudnya adalah peninggalan sejarah merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia bukan merupakan bangsa yang bodoh. Bangsa Indonesia adalah keturunan bangsa yang mempunyai daya cipta yang mengagumkan. Contohnya, di Indonesia ada peninggalan sejarah berupa Candi Borobudur dan juga Candi Prambanan. Nah, itu yang menandakan bahwa Indonesia bukan merupakan bangsa yang bodoh, namun candi-candi yang sekarang ada, yaitu Candi Borobudur dan Candi Prambanan, banyak dikagumi sebagai hasil ciptaan yang sangat luar biasa. Bahkan, Candi Borobudur termasuk salah satu keajaiban dunia yang tidak semua bangsa memiliki bangunan yang ajaib itu. Yang kedua yaitu memberikan pelajaran yang sangat berguna bagi kita. Maksudnya apa? Memberikan pelajaran yang sangat berguna bagi kita. Sebagai bangsa yang pernah dijajah, bangsa Indonesia benar-benar menghargai kemerdekaan. Bangsa Indonesia sudah merasakan betapa pahitnya dijajah oleh bangsa lain. Jadi, melalui peninggalan, baik itu secara fisik maupun melalui semboyan-semboyan, sebagai contoh berupa teks proklamasi maupun bendera pusaka yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, menunjukkan suatu pengorbanan dan perjuangan yang besar dalam meraih kemerdekaan. Nah, yang ketiga yaitu memajukan pariwisata dan devisa negara. Maksudnya adalah bangsa Indonesia sudah sepatutnya bangga terhadap peninggalan sejarah yang dimilikinya. Dengan peninggalan bersejarah yang masih bertahan sampai sekarang, selain bermanfaat sebagai sumber pengetahuan, juga sebagai sumber mendatangkan devisa bagi negara. Jadi dengan tidak langsung, warisan sejarah dapat memajukan pariwisata di daerah dan dapat menambah pemasukan negara. Nah, setelah ini akan ada beberapa contoh sumber sejarah. Di yang pertama, kita ke Candi Borobudur dulu yuk. Nah, Borobudur ini merupakan sebuah candi Buddha yang terletak di Magelang, Jawa Tengah. Lokasinya kurang lebih 86 km di sebelah barat Surakarta, 100 km di sebelah barat daya Semarang, dan 40 km di sebelah barat laut Yogyakarta. Candi ini berbentuk stupa, didirikan oleh para penganut agama Buddha Mahayana sekitar tahun 800-an Masehi pada masa pemerintahan Wangsa Shailendra
Borobudur juga merupakan candi atau kuil Buddha serta monumen Buddha terbesar loh di dunia. Nah, ini gambar Candi Borobudurnya ya. Yang kedua yaitu ada Candi Prambanan. Biasanya candi ini juga sering disebut dengan Candi Loro Jonggrang. Nah, ini merupakan kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia yang dibangun pada abad ke-9 Masehi. Candi ini dipersembahkan untuk Trimurti, 3 dewa utama Hindu yaitu Wisnu, Siwa, dan Brahma. Menurut prasasti Siwagra, nama asli kompleks Candi Prambanan adalah Siwagra atau bahasa Sanskerta yang bermakna rumah Siwa. Dan memang di Garbagriha, ruang utama candi ini bersemayam arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter yang menunjukkan bahwa di candi ini dengan Siwa lebih diutamakan. Candi Prambanan sendiri pertama kali dibangun sekitar tahun 850 Masehi oleh Rakai Pikatan dan secara berkelanjutan disempurnakan dan diperluas oleh Raja Lokapala dan Raja Balitung Mahasumbu. Nah, yang ketiga ada Lawang Sewu. Lawang Sewu ini merupakan gedung-gedung bersejarah di Indonesia yang berlokasi di Kota Semarang, Jawa Tengah. Gedung ini dahulu yang merupakan kantor dari Netherlands Indisch Spoorwegmaatschappij atau NIS. Dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907. Terletak di Bundaran Tugu Muda. Lawang Sewu ini dibangun pada tanggal 27 Februari 1904 dengan nama Het Hoofdkantoor van de Nederlands Indisch Spoorwegmaatschappij yang digunakan untuk kantor pusat NIS. Pada mulanya, kegiatan administrasi perkantoran dilakukan di Stasiun Semarang Gudang atau Semarang NIS. Namun dengan berkembangnya jalur jaringan kereta yang begitu pesat mengakibatkan bertambahnya kebutuhan personil teknis dan tenaga administrasi yang besar. Pada akibatnya kantor NIS di Stasiun Semarang NIS tidak lagi memadai. Berbagai solusi dilakukan NIS antara lain menyewa beberapa bangunan milik perseorangan sebagai solusi sementara. Apalagi letak Stasiun Semarang NIS berada di dekat rawa sehingga urusan sanitasi dan kesehatan pun menjadi pertimbangan penting. Maka diusulkanlah alternatif lain yaitu membangun kantor administrasi di lokasi baru. Kemudian dibangunlah Lawang Sewu di ujung Bojongweg Semarang. Sekarang namanya jadi Jalan Pemuda. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari sejarah situs bersejarah Lawang Sewu. Yang keempat di sini ada Benteng Rotterdam. Biasanya masyarakat Goa Makassar menyebut benteng ini dengan sebutan Benteng Panyua yang merupakan markas pasukan katak Kerajaan Goa. Dalam sejarahnya, Kerajaan Goa Talo menandatangani perjanjian Bungaya yang salah satu pasalnya menurut Kerajaan Goa untuk menyerahkan benteng ini kepada Belanda. Pada saat Belanda menempati benteng ini, nama benteng Ujung Pandang kemudian diganti menjadi Port Rotterdam. Cornelis Spelman sengaja memilih nama Port Rotterdam untuk mengenang daerah kelahirannya di Belanda. Benteng ini kemudian digunakan oleh Belanda sebagai pusat penampungan rempah-rempah di Indonesia bagian timur. Saat ini, Benteng Rotterdam menjadi
tempat wisata sejarah andalan Kota Makassar. Di dalamnya terdapat Museum Lagaligo yang berisi koleksi benda-benda peninggalan Kerajaan Gowatalo. Oke, yang kelima ada Benteng Pradeburg. Benteng Pradeburg Yogyakarta ini berdiri terkait erat dengan kelahiran Kesultanan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti tanggal 13 Februari 1755 yang berhasil menyelesaikan perseteruan antara Pangeran Mangkubumi atau Sultan Hamengkubuwono I kelak dengan susuhan Pakubuwono III adalah merupakan hasil politik Belanda yang selalu ingin ikut campur urusan dalam negeri raja-raja Jawa waktu itu. Melihat kemajuan yang sangat pesat terhadap keraton yang didirikan oleh Sultan Hamengkubuwono I, rasa kekhawatiran pihak Belanda mulai muncul. Pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton. Belanda dalih agar mereka dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi di balik dalih tersebut, niatan Belanda yang sesungguhnya adalah untuk memudahkan dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Letak benteng yang hanya satu jarak tembak meriam dari keraton dan lokasinya yang menghadap ke jalan utama menuju keraton menjadi indikasi bahwa fungsi benteng yang dimanfaatkan sebagai benteng strategi penyerangan, intimidasi, serta blokade terhadap keraton. Yang selanjutnya yaitu Masjid Agung Demak. Siapa nih yang sudah berkunjung ke situs bersejarah Masjid Agung Demak yang merupakan salah satu masjid tertua yang ada di Indonesia? Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Masjid Agung Demak dipercayai pernah menjadi tempat berkumpulnya Wali Songo. Nah, para ulama yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa itu. Pendiri masjid ini diperkirakan adalah Raden Patah, yaitu raja pertama dari Kesultanan Demak sekitar abad ke-15 Masehi. Raden Patah bersama Wali Songo mendirikan masjid yang karismatik ini dengan memberi gambar serupa bulus. Ini merupakan Candra Sangkala Memet dengan arti sarira sunyi kiblating Gusti yang bermakna tahun 1401 Saka. Gambar bulus terdiri atas kepala yang berarti angka atau 1, 4 kaki berarti angka 4, badan bulus berarti angka 0, ekor bulus berarti angka 1. Dari simbol ini diperkirakan Masjid Agung Demak berdiri pada tahun 1400 Saka. Kemudian masjid ini didirikan pada tanggal 1 Safar. Atap Masjid Agung Demak ditahan 4 tiang kayu raksasa yang khusus dibuat 4 wali di antara Wali Songo. Saka sebelah tenggara adalah buatan Sunan Ampel, sebelah barat daya buatan Sunan Gunung Jati, sebelah barat laut buatan Sunan Bonang, sedang sebelah timur laut merupakan sumbangan Sunan Kalijaga. Nah, yang terakhir ini ada Gereja Katedral. Gereja Katedral ini merupakan salah satu bangunan cagar budaya yang ada di Jakarta. Sebelum diresmikan sebagai bangunan cagar budaya, Gereja Katedral mempunyai sejarah yang panjang dalam pembangunannya. Pembangunan Gereja Katedral dimulai ketika Paus Pius VII mengangkat Pastor Nelisen sebagai Prefek Apostilik Hindia Belanda pada tahun 1807.
Saat itulah dimulai penyebaran misi dan pembangunan gereja Katolik di kawasan Nusantara, termasuk di Jakarta ini. Gereja yang sekarang ini dirancang dan dimulai oleh Pastor Antonius Jigmans, dan peletakan batu pertamanya dilakukan oleh Provikaris Carolus Waynecker. Pekerjaan ini kemudian dilanjutkan oleh Kuipers Holswith ketika Jigmans tidak bisa melanjutkannya, dan kemudian diresmikan dan diberkati pada 21 April 1901 oleh MGR atau Monsignor Edmundus Sibradus Luypen, SJ Vikaris Apostolik Jakarta. Nah, itu tadi adalah beberapa situs bersejarah yang ada di Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.